Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mencoba hardware konfigurasi. Pertama kita buka Smarttek 7-nya, kita buat nama file, baca hardware config. Terus penempatan folder kita tentukan. Contoh kali ini saya di desktop. Hardware konfigurasi oke. Setelah itu untuk konfigurasi selanjutnya kita pilih tipe yang akan kita input, untuk S7 400 atau S7 300 atau mungkin yang lain. Pada contoh kali ini kita akan coba Smarttek S7 300. Nah, kita kasih Ctrl 1 kita klik. Nah, di hardware ini kita klik, maka akan muncul tab baru. Nah, di sebelah sini ada katalog untuk modul-modul Siemens. Nah, kita masuk ke di Smarttek S7 300. Kita pilih CPU yang kita gunakan apa. Sementara pada kesempatan ini kita coba pakai S7 300. Nah, ini kita coba tarik raknya dulu. Ini rak real untuk penempatan material dan modul CPU dan modul-modul yang lain. Nah, kita klik pada warna hijau ini untuk menginputkan CPU atau modul yang lain. Nah, jangan lupa order number ini kita harus sesuai dengan hardware dan juga version ini ada di hardware itu dimunculkan pada hardware modul itu V berapa, V1, V3.1, V3.0. Pada contoh kasus ini kita coba 3 yang teratas 3.2. Nah, kita assign untuk IP-nya, kita buat new networknya juga kita beri nama CP1 anggap aja. Kita klik OK. Nah, untuk menampilkan Profibus atau mungkin Profinet ini sudah termunculkan karena kita sudah deklarasikan. Kalau untuk Profibus kita klik. Nah, ini pada tipe ini kita klik Profibus. Nah, kita deklarasikan untuk networknya. Jangan lupa parameter ada network setting ini speed. Ada yang pakai 1,5 Mbps, 500 kbps dan juga 187. Nah, ini dipakai untuk komunikasi baik drive, modul dan lain sebagainya. Ini harus disetting di sini. Untuk networknya mau kita berapa. Nah, ini akan muncul ada 2 network. Nah, untuk selanjutnya untuk modul I/O kita masuk di folder SM. Nah, SM di sini kita nggak baca, beri contoh untuk yang 16 DI. Nah, ini ada di rak. Kita mulai dari 4. Kita drag atau mungkin juga kita copy juga bisa. Untuk analog inputnya kita coba yang pakai 12 bit juga F. Juga analog outnya yang standar
Selanjutnya kita untuk addressing kita urutkan untuk lebih mudah, atau mungkin kita sudah sesuaikan dengan wiring yang telah dibuat, yang disepakati antara programmer dan juga orang electrical. Nah, untuk perubahannya kita bisa merubah customize, atau juga mengikuti sistem default. Kalau kita buat customize sesuai yang kita tentukan, berarti sistem defaultnya kita uncentang. Selanjutnya ini address, selanjutnya kita uncentang untuk berarti ke address 2. Selanjutnya address ke 4. Nah, ini biasanya untuk address ini biasanya pakai yang 100 atau 200, atau mungkin pengawalan dari I/O. Nah, untuk ini analog input ya, addressingnya ini juga bisa digunakan 100 juga sama. Cuma yang membedakan kalau di analog output itu untuk output, kalau di analog input itu input. Jadi kalau address 2 sama itu untuk input tidak bisa digunakan karena sudah terpakai. Di sini di parameter ini kita bisa gunakan pakai sistem apa. Ini ada pengaturannya di hardware ini, untuk baik untuk diagnostik atau mungkin wire break. Jadi kalau kita centang, ketika ada wire break ini akan ada alarm di CPU, atau waktu di diagnostik. Kalau di uncentang mungkin diabaikan. Ini untuk pemilihannya, mau yang digunakan parameter apa. Nah, kita compile, jika tidak ada error berarti tidak ada masalah. Selanjutnya kita deklarasikan untuk Profibus. Profibus kita masuk di, biasanya pakai ET200S 200S yang standar. Nah, ini bisa kita tarik drag di yang pakai Profibus di koneksi Profibus. Nah, ini kita setting. Nah, ini setting ini menentukan biasanya ada untuk remote I/O itu di hardware ada deep switch untuk pengaturan ini, untuk pengaturan address. Jadi di hardware konfigurasi ini disetting, di hardware juga akan disetting. Nah, untuk I/O-nya, nah bisa di sini kita pilih, biasanya pakai yang standar aja. Mungkin AI juga pakai yang standar. Nah, ini addressnya bisa juga kita ganti dulu dengan 300. Nah, ini 5, kalau semuanya diurutkan di sini jadi 6. Atau mungkin ini melanjutkan ini juga bisa. Jadi address SYNC-nya lanjutkannya itu. Kalau yang Ethernet kita masuk ke Profinet I/O. Nah, di Profinet I/O ini kita pakai SPT200 berapa. Sama juga I/O-nya langsung ada di sini. Kita kasih DI atau mungkin juga AO.
kita compile. Nah, ini jika terjadi masalah di Profibus IO, nah di sini biasanya ada power module. Nah, ini untuk pemakaian power module yang akan digunakan. Jadi biasanya ini harus dideklarasikan juga. Nah, setelah itu kita compile. Nah, ini jika tidak ada masalah, berarti konfigurasi telah selesai. Kita save, baru kita masuk ke program. Nah, maka akan muncul di S7 program. Nah, ini. Sekian untuk pembelajaran untuk hardware konfigurasi.